Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terus bagaimana hukumnya mencintai, hukumnya cinta? Kalau kita melihat pada asal dari hukum cinta, itu bisa saja mubah, bisa saja makruh, bisa saja sunnah, dan bisa saja fardu. Cinta yang mubah itu adalah bi ayyuhibbah amatan nas. Kita mencintai masyarakat itu mubah. Boleh Anda mencintai orang lain, tapi kalau Anda tidak mencintai orang lain juga ndak apa-apa. Ini namanya mubah. Ada yang cinta itu disebut makruh, bi ayyuhibba ad-dunya. Kalau kita mencintai dunia, maka hukum asalnya niku adalah makruh. Sedangkan yang sunnah cinta pada selain Allah, tapi sunnah itu adalah mencintai al-ahli wal walad, mencintai keluarga dan mencintai orang tua, mencintai anak, itu sunnah. Dan yang terakhir adalah wajib, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masuk pada, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Saya kalau pingin menarik ceritanya Nabi Ibrahim pada hikmah kali ini sangat pas. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dalam Al-Quran disebut dengan laqad kana lakum. Dua nabi yang dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah, Nabiullah Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu sebelum beliau punya anak, beliau adalah nabi yang sangat mencintai Allah, tidak mencintai yang lain. Betul-betul mencintai Allah. Sampai tua beliau tidak punya anak, tapi terus beliau berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya oleh Allah Nabi Ibrahim diberi anugerah, diberi anak yang bernama Ismail. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka kitab, maka salah satu penyebab Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya itu karena menduanya cintanya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Dulu Nabi Ibrahim itu cintanya hanya fokus kepada Allah. Suatu saat ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, beliau mendengar tangisan anaknya yang bernama Ismail, dan beliau kemudian mendatangi Ismail. Beliau pandang Ismail, muncul dalam hatinya perasaan cinta. Dan Allah ternyata, kalau Allah dibilang egois gak enak, tapi apa ya ini, rupanya Allah gak pingin diduakan. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, jangan menduakan cinta terhadap Allah. Mahabbah mushtarikah, cinta yang berbagi. Mas-mas kan tidak akan mau apabila cinta istrinya dibagi dengan orang lain. Mbak-mbak kan juga begitu, mau ndak apabila suaminya berbagi dengan orang lain? Enggak mau. Wajar itu. Mbak, sebentar melenceng sedikit. Saya baca di fikihnya Wahbah Az-Zuhaili, ketika orang itu sudah menikah, maka biasanya yang dikatakan oleh kalian, kita saling memiliki. Itu salah, kata-kata yang salah, kata-kata kaprah tapi salah. Kata siapa kita saling memiliki?
Seorang suami terhadap istri itu oleh beliau disebut dengan hakut tamlik, hak milik. Sedangkan istri terhadap suami niku ditulis dalam kitab Fiqhus Sunnah wa Adillatu itu adalah ibahatul istimta. Ibahatul istimta niku nopo nggih bahasanya? Hak pakai. Jadi nggak enak ini. Mbak, kemarin saya seminggu yang lalu pergi ke toko HP. Ini kan pernikahan itu mirip dengan transaksi. Di situ banyak HP dijejer-jejer. Maka saya datang ke toko HP itu, saya tanya kepada penjualnya, saya hanya butuh untuk WA dan butuh untuk browsing itu tok. Coba carikan HP yang sesuai dengan kebutuhan saya. Oh ini Ustadz, akhirnya saya lirik, sama seperti mas-mas ngelirik kebutuhan sampean pada istri kan tahu sih ciri-cirinya. Saya mau butuh istri yang bisa melayani, butuh istri yang bisa diajak sholat dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan kebutuhan mencari istri itu. Begitu ketahuan cocok, terjadilah yang disebut dengan akad. HP ini sebelum saya beli miliknya siapa? Umum, siapapun bisa membeli HP ini. Seperti seorang perempuan ketika belum terjadi qabiltu nikahaha, masih umum. Makanya katanya orang, sekalipun ada janur melengkung sebelum kata qabiltu itu masih milik bersama. Ngawur itu namanya. Mereka tidak paham bahwa tidak boleh orang mengkhidbah seseorang yang sudah dikhidbah oleh saudaranya. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Oh, jangan bilang milik bersama. Tapi mbak-mbak, begitu HP ini sudah saya bayar, kalau di pernikahan bayarnya itu adalah mas kawin, maka HP ini menjadi miliknya siapa? Sudah bukan menjadi milik umum, tapi menjadi milik saya. Pertanyaan yang muncul, nggak boleh orang yang naksir HP ini kemudian ngambil HP ini, hadapan dulu dengan saya. Tapi pertanyaan yang muncul, apakah saya ini miliknya HP ini? Oh, langsung Pak, boten. Karena saya bukan miliknya HP ini, boleh ndak suatu saat saya nambah HP? Loh kok ketawa? Kayaknya masuk akal juga nggih? Ya boleh saya nambah HP 1, 2, 3, ya, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu namanya bukan memiliki HP, tapi namanya jualan HP. Hanya dibatasi 4 saja. Makanya anak-anak yang HP-nya masih baru 1 boleh beli lagi sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan banyak-banyak. Engkau sibuk ngurusi HP, nggak sibuk ngurusi ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, asalnya cinta Nabi Ibrahim itu murni pada Nabi Ismail, murni pada Allah. Tapi begitu beliau punya anak, cintanya mulai terbagi dengan Nabi Ismail. Oleh karena terbagi, Allah tidak pingin seperti itu, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, idbah waladak, bunuh anakmu. Lah yang namanya Allah silahkan mau apa saja, wong yang menciptakan Allah. Dalam bahasa kalian, bunuh sainganmu gitu. Sainganmu itu, saingan saya itu harus dibunuh. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih putranya, dan itu terjadi ketika hari pertama Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Yatarawwa Ibrahim ahwa minallah am minasyaiton. Nabi Ibrahim ragu-ragu apakah mimpi itu betul-betul dari Allah ataukah mimpi itu hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Makanya hari itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, yang dimana kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Tahulah Nabi Ibrahim kalau mimpi itu betul-betul dari Allah.
Lah bahasa tahu ini kemudian arafa Ibrahim huwa minallah. Taulah Ibrahim bahwa mimpi itu betul-betul datang dari Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jawaban yang luar biasa dari seorang yang tauhidnya sudah tinggi, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makanya kemudian para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ketika di akhirat itu kan terjadi klaim-klaiman. Siapa yang paling hebat dalam ceritanya Nabi Ibrahim ini? Ibrahim kah? Ismail kah? Atau ibunya? Ibrahim bilang, aku sing hebat karena saya berani mengorbankan anak kandung saya satu-satunya. Kata istrinya, gak Kang, wong sampean gak ikut hamil kok, sampean gak ikut melahirkan, aku sing luwih hebat dibandingkan sampean, wong itu dudu anak sampean, aku sing hamil. Kata Ismail, Pak Bu, jenengan hebat-hebat, tapi yang paling hebat nggih kula. Wong ingkang badhe disembelih niku sinten? Sanis jenengan kok. Nyawa kula yang mau dikorbankan itu, maka saya lebih hebat dibandingkan bapak dan ibu. Dawi Allah, gak oleh tukaran ngono, sing hebat aku. Ya sudah selesai. Kalau memang yang hebat saya, karena saya yang memerintahkan dan saya yang menggagalkan. Ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ismail ditidurkan di atas batu, kemudian pisau ini yang akan digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail itu tajamnya luar biasa. Karena dalam kitab niku dicoba pisau ini ke batu yang ada di sampingnya, batu itu pecah menjadi dua. Begitu disembelihkan kepada lehernya Nabi Ismail, ternyata nggak mempan. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tabiat wataknya pisau itu memotong, tapi kekuatan memotong itu bukan dari pisau tapi dari Allah. Sebagaimana api itu wataknya membakar, tapi tidak semua api bisa membakar tanpa izin Allah. Buktinya ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka semuanya karena masyiahnya Allah, karena kehendaknya Allah. Begitu leher sudah digorok, gak mempan-mempan, apa kata anaknya? Lomba kok nggak disembelih-sembelih? Apakah karena cintanya Abah pada saya sehingga tangannya Abah menjadi lemah? Enggak nak, wis tak gorok cepetan. Apakah pisaunya yang kurang tajam? Sik tak coba. Begitu dicoba ternyata pisau itu betul-betul kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemurnian cinta kedua orang ini kepada Allah dengan mengorbankan anak, dengan mengorbankan dirinya, itulah yang diuji oleh Allah. Begitu ujian ini lulus, maka Allah mengganti dengan sembelihan yang disebut dengan kambing. Apa jawabnya? Apa dawahnya Allah pada Nabi Ibrahim? Ibrahim, maksud saya kamu suruh nyembelih anaknya itu bukan menyembelih anak dalam arti hakiki, tapi menyembelih kecintaanmu terhadap anakmu. Karena saya sudah tahu bahwa kamu lebih mencintai saya dibandingkan anakmu, maka sekarang anakmu saya kembalikan kepadamu, karena anakmu bukan menjadi penghalang cintamu kepada aku. Jadi nanti kalau bapak-bapak punya istri dan istrinya menghalangi cinta jenengan kepada Allah, maka apa yang harus dilakukan? Sembelih, jangan disembelih dalam arti digorok, lebih baik pisah. Wah ini nggak enak begini ini.
Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula terusaken niku tentang Nabi Ibrahim. Nabiullah Yusuf alaihi salam juga demikian halnya. Nabi Yusuf niku punya ayah namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini seorang nabi yang dalam Al-Quran saking cintanya kepada Nabi Yusuf sampai buta. Inilah yang kemudian dicacat oleh anaknya karena bapaknya terlalu mencintai dirinya. Dalam Al-Quran ceritanya panjang sekali tentang Yusuf. Tapi kemudian cerita yang sangat menarik itu, yang kadang-kadang dikritik oleh orang-orang itu adalah ketika cerita perselingkuhan yang ada dalam Al-Quran. Masa Al-Quran kok bercerita tentang percintaan antara Yusuf dengan Zulaikha? Yusuf itu seorang pemuda yang sangat tampan. Ketampanan Nabi Yusuf itu pernah membuat fana perempuan-perempuan semesir. Jadi kalau mau bercerita tentang fana itu gampang, ambil Nabi Yusuf, taruh di depan perempuan-perempuan, akhirnya perempuan-perempuan itu fananya pada Nabi Yusuf itu sampai melupakan dirinya. Apa yang mereka lakukan, ibu-ibu? Mereka mengetok tangannya, mengiris-ngiris tangannya tanpa terasa. Karena apa? Karena fokus pikirannya kepada Nabi Yusuf. Coba kalau fokusnya ini kepada Allah, maka banyak sih kalau kita mau melihat cerita-cerita, ada ceritanya Qais dan Laila Majnun. Itu semuanya karena cinta, semuanya menjadi takluk. Hewan-hewan kemudian takut menghormat kepada sang Qais karena cintanya kepada Laila. Ini cinta yang salah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ketika Nabi Yusuf, singkat cerita, ketika Nabi Yusuf mendengar kabar bahwa ayahnya itu buta wabyaddat ainahu minal husni, wabyaddat dan menjadi putih, menjadi buta, ainahu kedua matanya Nabi Yakub, minal huzni karena perasaan sedih berpisah dengan buah hatinya yang bernama Yusuf. Maka kemudian muncul dalam dunia kedokteran, sakit fisik itu lebih banyak disebabkan karena psikis. Seorang yang sangat rindu bisa menjadi dirinya sakit. Seorang yang pikirannya susah bisa menjadikan sakit. Makanya orang sakit itu satu, pola makan yang salah, yang kedua pola fikir yang salah. Sebagaimana kerinduan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu menjadikan Nabi Yakub menjadi buta. Dan ini kemudian oleh Nabi Yusuf dikatakan, kalau ayahku terus-terusan seperti itu, maka ayahku bisa rusak. Bahkan mungkin ayahku akan tidak dicatat sebagai seorang nabi, karena cintanya kepada saya menjadikan beliau itu mengalahkan sampai istilahnya mendominasi cintanya kepada Nabi Yusuf. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita baca hikmahnya, syarahnya. Diambil dari tengah-tengah. Dan siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti ia tidak mengutamakan sesuatu apapun selain Allah yang dicintainya itu. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya di dalam mencapai keridhaan Allah. Kita pernah mendengar cerita dari Sayyidatina Aisyah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang model suami yang sangat hebat.
Beliau adalah seorang suami yang bisa memanjakan istrinya. Dalam hadis niku diceritakan dulu ketika awal-awal kami menikah, suamiku pernah mengajak saya jogging. Jadi jogging itu boleh, Ustadz, sekalipun Pak Direktur, fotonya kan bagus sekali kemarin ini. Boleh, saya dengan istri saya kadang-kadang, tapi ya nyari tempat yang jauh. Kalau di sekitar pondok ya sepedaan dulu, kemudian lari-lari. Boleh, Nabi pernah lari-lari dengan saya. Waktu itu saya yang menang. Kata Sayyidatina Aisyah, kenapa saya yang menang? Karena waktu itu bodi saya masih lincah. Tapi begitu kita menikah lama, ibu-ibu itu biasanya kalau sudah menikah kan ada yang tambah ya Bu. Ukuran baju mulai bertambah dan lain sebagainya. Dan itu wajar karena akibat laki-laki terus yang memupuk itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu saya suatu saat sudah lama nikah dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kemudian ngajak saya lari-lari, waktu itu saya yang kalah, sehingga Kanjeng Nabi bilang 1-1. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, betapa Kanjeng Nabi mencintai suaminya. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu sudah mendengar suara adzan, kata Sayyidatina Aisyah, wajah Kanjeng Nabi itu pucat. Wajah Kanjeng Nabi itu sangat seperti orang ketakutan, dan seakan-akan beliau tidak mengenal saya yang ada di sampingnya. Niki hebatnya baginda Rasul. Maka mari kita ukur diri kita sendiri. Suatu saat ketika di tetangga kita ada adzan hayya 'alas shalah atau as-sholatu khairum minan naum, sedang istrinya masih memegangi kita, ndak usah lah Mas, kira-kira kita tetap berangkat sholat bersikukuh atau memperbaiki selimut bersama? Para rawuh, itulah kita dan itulah baginda Rasul. Sama seperti Sayyidatina Zulaikhah. Dalam terusan cerita itu, dulu Sayyidatina Zulaikhah ini Siti Zulaikhah. Siti itu Sayyidati. Zulaikhah atau Zalikhah ini yang kesemsem dengan Nabi Yusuf. Sehingga singkat cerita, beliau menarik jubahnya Yusuf dari arah belakang sampai ketahuan suaminya Kitfir al-Aziz. Tapi dalam akhir episode ketika Nabi Yusuf sudah kawin dengan Zalikhah, Zalikhah ini cintanya kepada Allah luar biasa hebatnya. Begitu beliau sedang sholat, katanya Nabi Yusuf, "Dek, sholat terus." "Sik ya Mas, kurang titik." "Ya wis tak anteni." "Dek, sik sholat ta." "Sik Mas, kurang titik." Saking cintanya kepada Allah. Sudah hampir subuh itu, "Dek, kok masih sholat?" "Sik Mas, kurang titik." Ditarik oleh Nabi Yusuf sehingga sobek mukenanya. Turunlah malaikat Jibril, "Sub, satu. Dulu kamu yang enggak tahan, dulu Zulaikhah yang tidak tahan, ternyata sekarang kamu yang tidak tahan." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an. Siapapun orangnya yang sudah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka dia tidak akan mementingkan, mengutamakan sesuatu selain Allah. Kita teruskan sedikit lagi. Sebab hakikat dari semua panca indera, penglihatan, pendengaran, dan perasaan itu semuanya bukan semata-mata karena adanya mata, telinga, dan lidah atau hidung, tetapi semua membutuhkan nur ilahi yang langsung dari Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kita ulangi sedikit lagi bahwa kalau kita lihat teng kitab Nasoihul Ibad, tiang niku wonten 3 kelompok. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja,
wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang beribadah kepada Allah karena takut siksaannya Allah. Yang kedua, sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja, kelompok yang beribadah kepada Allah karena roja, mengharap pahala dari Allah. Dan ini semua kula ulangi tidak salah. Ini adalah proses. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut neraka, ada orang beribadah karena Allah karena iming-iming sorga. Itu boten salah. Tapi yang terakhir, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hub, napa niku orang-orang yang beribadah kepada Allah karena faktor cintanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan makom mahabbah. Jadi tanda kita, kalau kemarin kita sudah makom ma'rifat, kemarin kita menerangkan makom ma'rifat yang diawali dengan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Hari ini kita masuk pada makom mahabbah. Tanda orang itu sudah berada pada makom mahabbah, maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu selain Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, mari bersama-sama kita berdoa dan ikuti doa kula. Doa yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Jadi 3 permintaan: minta cinta kepada Allah, minta agar kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan minta amal yang menyampaikan kita mencintai Allah. Kalau hari ini kita belum sampai kepada Allah, belum wusul kepada Allah, tapi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang yang sudah wusul kepada Allah. Kalau kita hari ini belum bisa mencintai Allah, mudah-mudahan kita memulai dengan mencintai orang yang mencintai Allah. Dan wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ini doa yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Daud. Ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai dibandingkan cintaku kepada keluargaku, kepada diriku, dan dibandingkan cintaku, senangku kepada air yang mengalir. Kula kinten, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau hari ini kita masih ada dalam makom khauf, kalau kita masih ada di dalam makom roja, mudah-mudahan dalam perjalanan kehidupan kita suatu saat kita disampaikan kepada betul-betul makom hub. Kawan-kawan kita yang ditakdir oleh Allah hari ini menjadi tamu-tamunya Allah, banyak orang yang umroh, banyak orang yang haji. Itu motivasinya kadang-kadang karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Ini namanya makomnya makom apa ini bapak-bapak? Makom syariat. Dia masih ke Masjidil Haramnya itu karena pahala. Siapapun yang sholat di Masjidin Nabawi, maka dia sama seperti sholat di selain Masjidin Nabawi 1000 kali. Itu namanya masih alladzi ya'budullaha lil akhirat, dan itu yang disebut muqtasid. Mungkin nanti
haji kita, umroh kita yang akhir-akhir itu umrohnya bukan karena pahala, karena apa-apa, karena rindu dengan Allah, karena rindu dengan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai Rasulullah menjadi wasilah mencintai Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tambahi doa. Ada suatu saat kula mendengar abah niku berdoa ngeten, Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnal mahabbah, cinta yang sebenarnya, li nabiyyika, pada nabimu, wa husnal mutaba'ah, dan kami memohon kepadamu kebenaran mengikuti nabimu. Jadi kita minta husnal mahabbah, cinta yang sebenarnya kepada Rasul, dan kita meminta kepada Allah agar kita bisa bukan hanya mengatakan cinta tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Sebab mencintai Rasulullah itu adalah jalan untuk mencintai Allah, sebagaimana firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti saya Rasulullah. Kalau sudah mengikuti saya Rasulullah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan kalau Allah sudah mencintai kalian, setiap kesalahan akan diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan doa kita akan disampaikan cinta kepada Rasul, hanya dengan berdoa kita insya Allah akan disampaikan kepada mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya. Mugi-mugi bermanfaat.